Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 2 melakukan praktikum biokimia berjudul hidrolisis pati enzimatis. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan list alat dan bahan untuk praktikum hidrolisis pati enzimatis. Pertama-tama ambil sari pati terigu dan masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 10 ml. Lalu dituang pada kedua tabung reaksi yang sudah diberi label terigu, masing-masing sebanyak 5 ml. Selanjutnya, ambil sari pati tapioka dan masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 10 ml. Lalu tuangkan pada kedua tabung reaksi yang sudah diberi label tapioka, masing-masing sebanyak 5 ml. Selanjutnya kita lakukan uji iodin pada sari pati terigu. Pertama, ambil larutan HCl sebanyak 2 ml. Dan kemudian dicampurkan ke dalam tabung reaksi berisi sari pati terigu yang sudah diukur sebelumnya. Panaskan larutan dengan menggunakan bunsen secara perlahan dan bertahap hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Setelah mencapai di suhu 80 derajat Celcius, larutan diangin-anginkan sebentar. Kemudian larutan dipanaskan lagi sampai mendidih. Kemudian dinginkan lagi larutan hingga mencapai suhu kira-kira 30 derajat Celcius. Setelahnya, larutan diberi tetesan betadin dan dihomogenkan. Kemudian dipanaskan di atas api bunsen sampai larutan berubah warna seperti semula. Maka, jika pati terigu diberi HCl atau asam klorida dan dipanaskan terjadi reaksi hidrolisis pati terigu. HCl bertindak sebagai katalis untuk mempercepat reaksi hidrolisis. Selama hidrolisis, ikatan-ikatan dalam pati terigu terurai, menghasilkan molekul-molekul glukosa yang lebih sederhana. Ketika iodin ditambahkan ke dalam campuran hidrolisis pati terigu dan HCl, terjadi reaksi antara iodin dan sisa-sisa pati terigu yang belum terhidrolisis. Iodin bereaksi dengan amilosa, salah satu komponen pati, membentuk kompleks berwarna biru keunguan. Oleh karena itu, campurannya akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Namun ketika campuran dipanaskan lagi, reaksi hidrolisis akan terus berlanjut dan semua pati terigu akan terurai menjadi glukosa. Glukosa tidak bereaksi dengan iodin, sehingga warna biru kehitaman yang dihasilkan sebelumnya akan hilang dan campuran akan kembali menjadi bening. Perubahan warna ini terjadi karena iodin berinteraksi dengan struktur pati terigu, menghasilkan kompleks yang berbeda tergantung pada tingkat hidrolisis pati. Selanjutnya kita lakukan uji iodin pada sari pati tapioka. Pertama, ambil larutan HCl sebanyak 2 ml. Kemudian dicampurkan pada tabung reaksi berisi sari pati tapioka yang sudah diukur sebelumnya. Panaskan larutan dengan menggunakan bunsen secara perlahan dan bertahap hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Lalu diangin-anginkan sejenak, kemudian larutan dipanaskan lagi sampai mendidih. Kemudian dinginkan lagi larutan hingga mencapai suhu kira-kira 30 derajat Celcius. Setelahnya, larutan diberi tetesan betadin dan dihomogenkan, kemudian dipanaskan di atas pembakar bunsen sampai larutan berubah warna seperti semula. Jika pati tapioka diberi HCl asam klorida dan dipanaskan terjadi reaksi hidrolisis pati tapioka. HCl bertindak sebagai katalis untuk mempercepat reaksi hidrolisis. Selama hidrolisis, ikatan-ikatan dalam pati tapioka terurai menghasilkan molekul-molekul glukosa yang lebih sederhana. Ketika iodin
ditambah ke dalam campuran hidrolisis pati tapioka dan HCl, maka terjadi reaksi antara iodin dan sisa-sisa pati tapioka yang belum terhidrolisis. Iodin bereaksi dengan amilosa, salah satu komponen pati, membentuk kompleks berwarna biru keunguan. Oleh karena itu, campurannya akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Namun, ketika campuran dipanaskan lagi, reaksi hidrolisis akan terus berlanjut dan semua pati tapioka akan terurai menjadi glukosa. Glukosa tidak bereaksi dengan iodin sehingga warna biru kehitaman yang dihasilkan sebelumnya akan hilang dan campurannya akan kembali menjadi bening. Perubahan warna ini terjadi karena iodin berinteraksi dengan struktur pati tapioka, menghasilkan kompleks yang berbeda tergantung pada tingkat hidrolisis pati. Ketika pati tapioka terhidrolisis sepenuhnya menjadi glukosa, warna biru kehitaman yang dihasilkan oleh iodin akan menghilang. Selanjutnya kita lakukan uji Fehling pada saripati terigu. Pertama, ambil larutan HCl sebanyak 2 ml dan kemudian dicampurkan ke dalam tabung reaksi berisi saripati terigu yang sudah diukur sebelumnya. Panaskan larutan dengan menggunakan bunsen secara perlahan dan bertahap hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Setelah itu diangin-anginkan sejenak dan dipanaskan lagi sampai mendidih. Setelah mendidih, dinginkan lagi larutan hingga di suhu kira-kira 30 derajat Celcius. Ambil larutan NaOH sebanyak 2 ml, kemudian dicampurkan ke dalam tabung reaksi yang sudah didinginkan tadi. Selanjutnya ambil larutan Fehling sebanyak 1 ml, kemudian dituangkan ke dalam tabung reaksi yang sudah dicampurkan NaOH sebelumnya dan dihomogenkan. Kemudian direbus dengan menggunakan hot plate sampai larutan berubah warna. Untuk pati terigu, ikatan yang terlepas adalah ikatan glikosidik A1,4 antara unit glukosa dalam struktur amilosa atau amilopektin. Pati terigu yang berasal dari gandum memiliki kandungan amilosa yang lebih tinggi daripada amilopektin. Amilosa adalah komponen pati yang memiliki rantai lurus tanpa cabang. Ketika pati terigu direaksikan dengan larutan Fehling, amilosa dapat menghasilkan endapan tembaga oksida yang berwarna oranye. Ini terjadi karena amilosa dalam pati terigu dapat membentuk ikatan hidrogen dengan ion tembaga, membentuk senyawa kompleks yang membentuk warna oranye. Selanjutnya kita lakukan uji Fehling pada saripati tapioka. Pertama, ambil larutan HCl sebanyak 2 ml, kemudian dicampurkan pada tabung reaksi berisi saripati tapioka yang sudah diukur sebelumnya. Panaskan larutan dengan menggunakan bunsen secara perlahan dan bertahap hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Setelah mencapai di suhu 80 derajat Celcius, larutan diangin-anginkan sebentar dan dipanaskan lagi sampai mendidih. Kemudian dinginkan lagi larutan hingga mencapai suhu kira-kira 30 derajat Celcius. Ambil larutan NaOH sebanyak 2 ml, kemudian dicampurkan ke dalam tabung reaksi yang sudah didinginkan tadi. Selanjutnya ambil larutan Fehling sebanyak 1 ml, kemudian dituangkan ke dalam tabung reaksi yang sudah dicampurkan NaOH sebelumnya.
dan larutan tersebut dihomogenkan sampai semuanya tercampur rata. Kemudian direbus dengan menggunakan hot plate sampai larutan berubah warna. Untuk pati tapioka, ikatan yang terlepas juga adalah ikatan glikosidik antara unit glukosa dalam struktur amilosa atau amilopektin. Pati tapioka yang terbuat dari pati singkong mengandung lebih banyak amilopektin daripada amilosa. Amilopektin adalah komponen pati yang memiliki rantai cabang pendek. Ketika pati tapioka direaksikan dengan larutan Fehling, yaitu larutan yang mengandung CuSO4, amilopektin akan membentuk kompleks dengan ion tembaga, yaitu Cu2+, menghasilkan endapan tembaga oksida yang berwarna ungu atau keunguan. Bisa disimpulkan bahwa pada uji Fehling, pati tapioka berwarna ungu atau keunguan karena amilopektin membentuk kompleks dengan ion tembaga. Sedangkan pada uji Fehling, pati terigu berwarna oranye karena amilosa membentuk kompleks dengan ion tembaga. Ikatan yang terlepas dari pati terigu dan pati tapioka adalah ikatan glikosidik A1,4 antara unit glukosa dan struktur amilosa atau amilopektin.